Ini sudah kacau lagi nih. Kacau lagi, Mak? Kacau lagi. Kacau. Aduh. Enggak karuan-karuan. Kebudayaan itu kan dia berkembang sesuai zamannya, Mak. Dari banyak sisi itu sudah melenceng dari adat Basandisara. Mestinya seperti apa? Mestinya bunda kanduang itu babaju hitam gadang langan papuih miang dalam kampung pangipeh hangit nak nyodingin. Si baba tanti balik balah basisiak makau ke amasan gadang basalo jenang ketek tanda orang gadang bapangiriang tagak ba apuang jaturan. Awak pakai bitua tua senyo. Ya. Elok nagari de nantuo. Kalau nantu tua hari ini salah membina generasi muda 20 tahun kemuko cahaya negari wa. Nah, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan budayawan Sumatera Barat yang sudah melanglang buana kemana-mana begitu. Saya sapa, nama beliau adalah Musradah Rizal. Ya. Apa kabar Pak, sehat Mak? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Sangat cerah. Musradah Rizal, panggilan beliau disebut dengan Mak Kati. Ya benar. Kita akan berbincang terkait persoalan fenomena budaya yang terpraktekkan oleh anak negeri di Sumatera Barat beberapa belakangan ini. Tentu kita berharap ada pemikiran-pemikiran dari Mak Kati bagaimana mungkin yang mesti kita lakukan secara bersama-sama. Tapi kita tunggu informasi dari Mak Kati. Mak, Ya. banyak orang yang tidak tahu Mama ini latar belakangnya seperti apa ya? Sekolahnya, itu juga pengalaman berkeseniannya kemana, bahkan pernah jadi dosen di Hawaii dulu misalnya kan? Ya. Silakan Mak. Iya, kita dilahirkan dalam realita yang sesungguhnya itu tanggal 18 Agustus tahun 49. Jadi kalau sekarang sudah 73 tahun umur yang terpakai. Wow. Sudah. Kalau dalam KTP karena angka 9 itu menjadi 0, sering menumpuk-numpuk masing ketik di zaman Mama. Oh ya. Dibuatlah angka 50. Angka 4 tahun 49 itu. Jadi KTP Mama sampai sekarang 1950. 1950. Iya. 72 tahun. Iya. Tapi kelihatan sehat, Mak. Alhamdulillah ini berkat mondar-mandir antar RT kalau kata Bung Edi Utama atau antar kampung. Sore ini, malam ini Mama di salah satu masjid di Surukam di Kabupaten Solo. Itu berkeliling 22 negeri. Wow. 22 masjid. Taputar. Khusus Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Wah. Mengasih Mak sih, Mak. Apa sih Mak kegiatan itu? Baca itu adai. Oh. Baca itu adai ko bisa saja dari lapau dimulai sengene beko resminya baca itu di Musaji. Di Musaji dan itu acok di sabit de preman tablik akbar tentang adai Basandisara. Sebelumnya kalau boleh di flashback jauh ke depan, ke belakang sekitar 60 tahun lalu, Mak sekolah terakhir di mana ya? Sekolah di Kubu Karambie itu tahun 63 duduk kelas 6. Oh, kelas 6. Enggak berijazah. Tidak berijazah. Iya. Enggak ada ijazah sampai kelas 6 lah itu. Jadi enggak tahulah di tahun 2001 yang jaleh datang salah seorang dekanat dari Universitas Andalas diundang maja di Unan. Itulah maja di Fakultas Ilmu Budaya jurusan Minangkabau. Jurusan Minangkabau. Kalau kini jurusannya Minangkabau, kalau dulu namanya Sasda, Sastra Daerah. Ya. Jadi boleh dikatakan kesehatan yang Mak Kati peroleh ini berkat lebih banyak bergerak, berpikir dan memberikan diskusi kepada banyak orang. Berpikir dalam artian tanda petik ya. Kenapa tanda petik? Mak Kati tidak akan berpikir kalau yang tidak mungkin bisa Mak Kati kerjakan. Itu dia. Enggak pernah berpikir. Akhirnya seperti malam ini tadi datang WA dari teman, kita di masjid apa malam ini Mak?
nggak jelas. Kok nggak jelas? Ya untuk apa dipikirkan, kita belum sampai di Serukam. Kalau sudah sampai di Serukam, sudah ditunggu penitia, baru ketahuan masjidnya apa. Oh, spontan kali gitu. Jadi nggak berpikir untuk spontan sekali nih. Baik, Mak. Ya. Secara umum, bagaimana Mak melihat nih persoalan implementasi adat bersani syarak bersani kitabullah yang menjadi kesepakatan ya masyarakat Sumatera Barat, boleh kita seperti itu, sebagai filsafat hidup mereka begitu. Apakah hari ini melenceng atau mengarah kepada penguatan itu? Gimana Mak lihat? Oh, ya mudah-mudahan mulai tahun minimal katakanlah tahun 2022 akhir ini, ya, semoga akan berubah kepada titik yang lebih baik. Selama ini kalau kita mengatakan dari banyak sisi itu sudah melenceng dari adat bersani syarak. Dari banyak sisi. Melenceng, Mak ya? Melenceng, sangat melenceng sekali. Salah satu contoh yang paling banyak kita lihat hari ini tentang makan di pesta. Pesta Barale. Barale. Oke. Makan di Barale itu dalam kajian adat bersani syarak bersani kitabullah. Walau kabeh dapat dibuka 6 buhu ndak boleh guya. Makan berjalan itu hanya yang membelakang ke langit, kata Buya Hamka. Kita pesta di gedung, Barale di gedung, sering makan bajalan karena kursinya 150, tamunya 1.500. Itu melenceng, Mak. Melenceng dari adat kita. Iya. Yang makan bajalan itu menurut hadis Nabi hanya yang membelakang ke langit. Mama berguru ke Buya Hamka. Berkaki 4 dong? Iya, berkaki 4. Iya, Mak. Buya Hamka juga mengatakan begitu. Apa filsafatnya, filosofisnya hal makan itu harus duduk, Mak, di tataran Minangkabau, Mak? Kalau Minangkabau itu makannya duduk dong. Duduk secara teori di orang tua-tua di kampung, ketika kita makan di ladang, diambil nasi 1 porsi, kita coba ngambil 1 suapan sedang berjalan, itu ayah marah, malah dijentik telinga. Kurang ajarnya kamu makan berjalan duduk, ngambil nasi berdiri nggak apa-apa, tapi ke tempat kita makan itu harus duduk, jangan berdiri begitu. Nggak cocok lagi dengan adat bersani syarak. Makan yang tidak duduk atau makan sambil berjalan yang cenderung kita lihat di tempat-tempat kenduri atau Barale. Yang lain, Mak? Yang lain itu berpakaian mungkin, Mak? Wah, itu sangat luar biasa amburadurnya. Luar biasa amburadurnya. Bundo Kanduang hari ini, Mama nggak sebut kabupaten kotanya, tapi di banyak kabupaten kota, Bundo Kanduang hari ini pakaiannya pakai, kalau istilah dalam bahasa Minang, pakai katua banyak. Katua banyak namanya ya? Banyak katuanya, bantu roh, kambang ke bawah. Dia di muka agak senteng seketek, nampak ujung sepatunya berjalan, di belakangnya sapu lantai 1,5 senti, 2 senti. Itu baju Bundo Kanduang hari ini. Katanya gamis. Berarti mereka tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mestinya seperti apa? Mestinya Bundo Kanduang itu babaju hitam gadang langan papuih miang dalam kampung pengipeh hangit naknyo dingin. Si baba tanti balik balah bersisiap makau ke amasan gadang basalo jenang ketek tanda orang gadang bapangiriang tagak ba apuang jaturan. Secara total baju perempuan Minangkabau itu baju kurung. Kenapa baju kurung? Ketika dia anak gadis, kurungannya apa? Ketika jadi istri orang, kurungannya apa? Beda, Mak ya? Oh iyalah, bertambah besar kurungannya. Ketika dia jadi ibu orang, mandai orang, kurungannya apa? Ketika jadi Bundo Kanduang, kurungannya apa lagi? Hari ini tidak ada bedanya. Aduh, enggak karuan-karuan. Kebudayaan itu kan dia berkembang sesuai zamannya, Mak. Benar. Iya kan? Kalau kita baca modifikasi sesuai tuturan zaman, gimana, Mak? Kalau kita baca fatwa dari buku kebudayaan, ada 12 lebih itu yang pernah Mama lihat dengan Saiful Martondang, salah satu dokter di Sydney, orang Mandai Liang Natal. Kebudayaan memang berubah, tapi yang adat kan nggak bisa berubah. Adat menyembelih sapi pasti pakai pisau, bukan membunuh. Walaupun pakai golok, sapi bisa mati.
Adat menyembelih ayam pasti pakai pisau, nggak bisa dirubah kok. Coba rubah kalau bisa. Hal yang sepele yang selama ini mungkin luput bagi kita, Pak, ya? Luput dari pengamatan. Adat menyembelih ayam pasti pakai pisau. Bismillahnya, Allahu Akbarnya 2 kali. Coba rubah, nggak enak rasanya. Sejauh itu, Pak, ya? Iya, kita bukan membunuh ayam kayak di Amerika. Kalau kita membunuh sapi, masuk sapi itu ke dalam kerengkengan, ada basi, ring basinya, sampai di depan ditahan dadanya, datang pisau besar, dipotong kepalanya, langsung kepalanya entah kemana, jalan berban berjalan, bangkai sapi ini tergolek pula masuk ke depan, sampai di depan jadi abon, daging kaleng. Kita tidak membunuh, kita menyembelih. Kalau menyembelih itu pasti paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, subuhun kudusun rabuna wa rabul malaikatu waruh, dipulangkan rohnya binatang yang akan kita makan ini ke tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Ada penghargaan dan penghormatan terhadap makhluk Tuhan, walaupun itu kunci, binatang, itu yang filosofinya. Tadi Mama nggak paham mencari filosofi, itu yang filosofinya. Karena makhluk Tuhan begitulah. Iya. Ada penghormatan. Tadi pakaian, termasuk juga cara makan. Bertutur kata kita hari ini gimana, Mak? Sumbiang apa katonan nampe ini sudah kacau lagi nih. Kacau lagi, Mak? Kacau lagi. Yang dipelajari di sekolah selama ini, ketika BAM itu ada kata ampe. Kato mandata, kato mandaki, kato meledang, kato menurun. Sebelum itu ada 4 lagi. Kato pusako, kato buek. Kato dahulu, kato kemudian. Untuk kalangan kita nenek mama ada 4 lagi kato. Kato pangulu menyalasai, kato alim, kato hakikai, kato manti sembuang lidah, kato dubalang, kato pandare. Untuk ibu-ibu kalangan muda kandung ada 4. Kato bundo, kato nasihat, kato mandeh, kato ajaran, kato anak, kato bini, kato mamacah, kato anak, kato mengadu. 16. 4 langgam kato nanampe, kalau itu judulnya baru benar. Langgamnya 4 macam. Ya kacau, Mak. Kacau. Dari tahun 78 Mama bermain di Taman Budaya, itu sudah Mama usulkan. Tapi Mama kan anak gawang ketika itu, masih muda belia. Dia anggap nggak penting-penting aja. Kalau ndak awak pakai adat itu, apa risikonya, Mak? Kalau ada yang nggak dipakai tentu kumpul kabau. Salah satu adat nan tidak boleh dirubah itu tidak beradat ya, meminang. Di Padang Panjang orang meminang, di kota orang meminang, di Solo meminang kan sama semua. Ya. Bolehkah adat dipakai kita tidak meminang? Tidak bisa. Itu adat. Yang adat tidak bisa dirubah. Akan kawin anak kita dengan anak ponakan orang harus meminang kalau adat mau dipakai. Tapi kalau pertanyaannya nggak dipakai adat, boleh juga. Naikkan laki-laki ke rumah kita jam 12, siapkan engkau kali, tangkap orang Runda, pas nikah sekali. Nggak perlu pinang meminang, nggak perlu pesta, selesai urusan. Dan itu bukan budaya kita. Itu dia. Kalau adat gak dipakai, anak ponakan kita satu kamar, laki-laki perempuan, harus sejak kobul, harus harak sandinya. Iya, Mak, ya. Nah, kini budaya kita coba. Ya. Di dalam adat ada 4. Adat sama adat, adat teradat, adat istiadat, adat nandiadaen. Asal adat ini 4 juga. Ayat Tuhan, asal adat yang pertama, yang kedua adat sebatang panjang, yang ketiga adat selingkar negari, yang keempat adat sepanjang jalan. Adat yang diadakan itu asalnya adat sepanjang jalan. Perkembangan zaman. Perkembangan zaman meniru menuladan. Entah siapa yang memulai, di rumah siapa dimulai, tanggal bara dimulai, kita nggak tahu. Anak-anak disapa oleh orang tuanya pakai medsos. Pakai medsos. Entah siapa yang mulai, nggak tahu kita. Itu menurut perkembangan zaman. Salah satu contoh pelaminan. Pelaminan itu sudah kami bahas dengan Pak Mursal Esten tahun 82 di sini, Taman Budaya ini. Gubernur pertama Azoranas. Oleh Pak Azoranas direstui Pak Mursal Esten, diberi penataran di sini di Taman Budaya ini seminggu lamanya. 6 orang per kabupaten kota, masih 14 kabupaten kota. Pak Rustam Anwar sebagai budayawan, orang yang sangat gigih mempertahankan kebudayaan, kalau itu rencana kamu, free hotel 1 minggu di tempat saya, Hotel Minang. Nah, itu dia.
Apa yang kami rumuskan? Ketika itu Hotel Padang, Hotel Muaro, Gedung Kaharudin sudah dipakai Baralek. Termasuk memberikan adat kepada orang lain? Iya. Boleh, Pak? Iya. Gelar adat misalnya, Datuk. Oh, nanti itu sesi sesudah ini. Lain. Nah, ketika gedung sudah dipakai Baralek, di rumah nggak ada pelaminan. Iya, iya, iya. Sudah pakai Hotel Padang, Hotel Muara, baru itu yang dipakai ketika itu. Oh. Marah orang budayawan, orang adat marah se-Sumatera Barat. Kemana Marapulai dijemput dalam adat? Kemana Marapulai diantarkan dalam adat? Iya, Mak. Akhirnya dirumuskan ketika itu, pakailah pelaminan di gedung, tapi di rumah ada pelaminan tipis. Walaupun bantah gadangnya itu 15 cm atau 20 cm. Tidak terlalu sempit rumah. Itu tahun 82 di Taman Budaya ini kami rumuskan. Pakailah pelaminan di luar, tapi yang di dalam rumah. Apa fatwa Minangnya? Ya. Tak kalau ada lapiak ke di kambang mulo cara no balataan, mufakai niniak jo mamak sarato ayah jo bundo tandonyo alek ke di kakok. Maka ba iasi rumah nang gadang tak kanak tabie di dinding tabie suto penyeriang lawah. Batirai balangit-langit tabantang lapiak permadani bagambar singo makan urang talelo kain jajakan tatagak marawasirah. Tonggak bapalui cendai kuning di sudut talatak pelaminan di api bantah suuk kidah basuji jawanang ameh baturau jawanang makau pucuk paku galuang-galuangan. Akacino jangkau-jangkauan camin kaciak bintang tatabu meratus camin di tapinya di tengah bacamin bule. Pancali ada jepusako itu menjadi kebesaran pakaian rumah tuh namanya. Oh, kebesaran pakaian rumah ya, iya. Itu ya filosof. Sekarang ibu-ibu muda, ibu-ibu yang baru hari ini, bunda kandungan yang baru hari ini dialih ke Jalan Noto. Dialih ke lapangan poli. Ini memang itu yang gelisah ya, Pak. Gelisah kita, sangat gelisah. Gelisah tiap hari. Jadi tetua kita dulu, leluhur kita meletakkan suatu tempatnya berdasarkan kajian dan pendalaman ya, Mak ya. Pendalaman kebetulan, bukan kebetulan, sangat cocok dengan agama. Cocok dengan agama, Pak. Baca surat 39 ayat 39, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang akan kita kerjakan itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jelas. Kalau ada orang mengatakan takalok makanan nan jago, ayat Tuhan kan ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir. Orang yang lalok, orang yang berkumur bangunlah. Iya. Cuma kita yang terlambat. Salah seorang tim dari 25 tim perumus aplikasi adat bahasa Nisara itu di zaman Gamawan adalah Mama. Yang tertua waktu itu Pak Muklis dan Buya Masud Abidin. Iya, biar. Tapi yang bekerja itu kita lebih kurang 5 orang. Nur Kolis, Nurul Solihin, Uwin, Mama, ada satu lagi Daus yang tukang ini sangat luar biasa. Iya. Pak, sebelum dan bertanya apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya, ngomong-ngomong, Mak kan juga pernah diundang ke dosen luar biasa di luar negeri ya? Iya. Saya cerita, Mak. Ini penghargaan orang luar negeri kepada seorang Makati, saya pikir luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau saya melihat negeri ini apresiasinya masih lebih hebat apresiasi di negeri orang daripada negeri kita sendiri. Di negeri kita sendiri apresiasi dari KDH itu hanya pemanis bibir. Oh, lip service. Lip service. Kamuflase, Mak. Itu semenjak dari Arun Zain. Mana sebuah program yang menjadi kenyataan sampai ke Azwaranas. Kalau orang yang hebat itu menurut Mama, yang selama ini jadi gubernur yang punya sedikit aplikasi, Gamawan Hasan Basaiduddin. Kenapa Gamawan? Ketika kerusuhan kami ini 15 hari dia jadi gubernur, kami diundang Edi Utama, ada Gus Rizal Guzahar, ya, yang ketua MUI sekarang, ketua MUI segala macam hadir. Menurut kami ketika itu kami ini mengusulkan kalau kita perlu guru BAM yang bisa berbahasa Minang, Pak, kita harus bikin akademiknya. Berumbuk apa dengan orang UNP, berumbuk dengan Dinas Kebudayaan. Akhirnya berdirilah fakultas parodinya
konsentrasi BAM lantaran fakultas belum lahir menompang di bahasa Indonesia sampai siswanya 12 kali angkatan. Oh. Dia aja kursus Minangkabau, berbahasa Minangkabau, menulis Minangkabau, Kurikulum BAM. iya. Akhirnya ketika Gamawan mundur melompat ke Jakarta, pergi jadi mentari, diganti dinaikkan Muklis Rahman. Ya, Muklis Rahman. Akhirnya sesudah itu diganti pemilihan Iwan Prayitno. Dibilang bencong anak oleh Iwan Prayitno, kan hidup sekarang, boleh tanya. Subhanallah. Bencong gimana nih? Akan jadi siapa dia kalau hanya belajar Minangkabau saja? Oh. Berdua dengan Hasanuddin WS dari UNP. Boleh tanya ke dia. Kan tidak hanya itu aja materi belajar di sekolah-sekolah. Iya, kan? tapi orang ketika itu yang ikut berunding nggak ada mama. Dia lupa mencontohkan ke diri mama. Mama saja nggak punya ijazah, masih laku di luar negeri untuk ngajar budaya Minangkabau. Betul. BAM, budaya alam Minangkabau. Minangkabau. Mestinya kita masukkan lagi ke sekolah-sekolah kita namanya. Harus. Tapi ketika kita sudah punya rekomendasi terhadap gubernur, Ya. ketika kita disuruh ke Litbang, Bu Reti sabut saja orangnya, nggak ragu kita itu, sampai di Bu Reti mentok. Ya, Mama kan salah satu seorang pakar, majelis pakar gubernurnya Mayeldi kan? Ke Litbangan itu. Ke Litbangan. Kenapa Mbak enggak usulkan? Sudah diusulkan. Sudah diusulkan. Kata Pak Buya dengan spontan, dengan santun, Buya mengatakan, Mak Kati bicara dengan Litbang, Bu Reti. Ya. Ketika kita ngadap dengan Ajo Enek ke Bu Reti, siapa tim penyusun naskahnya? Ya. Siapa tim penyusun mata pelajarannya? Kok mata pelajaran? Mata pelajaran yang lama kan nggak sempurna. Bukan nggak betul. Kata 16. Yang saya dapatkan dalam perguruan yang dipelajari 4 baru. Siapa yang nyusun nih? Itu udah berapa lama Mak usulkan ke Litbang? Sudah tahun yang lalu. Tahun yang lalu. Sampai hari ini tidak ada bergerak. Belum. Kita usulkan sumbang yang dicetak oleh Bunda Kandung 12 untuk perempuan. Yang temuan kita di lapangan sumbang 16 untuk laki-laki perempuan. Dalam perguruan kita kan nggak baca buku orang. Nah, rekomendasi kita kan begitulah Mak. Kalau generasi saya ini udah selesai lah ya. Tapi yang anak-anak kita yang di SD, di SMP, di SMA kan perlu juga kita kasih pembelajaran mengenai budaya alam Minangkabau. Kalau kata Profesor Sawal Gultom, salah seorang orang di Kementerian Pendidikan, sangat penting kurikulum 2013 itu harus diinteraksikan oleh si guru paham Minangkabaunya ke dalam mata pelajaran. Paling tidak, kalau belum sempat membuat mata pelajaran muluk khusus katanya. Umpamanya muatan lokal ya, muluk muatan lokal, bertani. Bertani itu dalam pandangan budaya apa? Mestinya kan dia interaksikan ke dalam. Anak mau kawin. Kalau anak mau kawin, masa lalu itu harus memperbaiki pekarangan rumahnya. Nanam sipadeh langkue segala macam. Sekarang namanya Sumber Madani. Yang Sumber Madani itu kan dimulai dari rumah tangga. Anak gadis 3 di atas rumah, halamannya kok pakai rumput, pakai bulu-buluan, kan nggak enak rasanya. Nah, Sumber Madani sekarang yang digagas oleh Pemprov hari ini atau Gubernur hari ini sudah masuk ke arah yang Mama inginkan? Kalau Mama yang bicara di kampung-kampung tentang program Madani itu, Mama bicarakan. Tanamlah sipadeh langkue, bawang perai segala macam di halaman rumah, saldari 50 ruik 5 kape. Awak ndak beli langkok lah. Kalau 10.000 seminggu beli langkok, sebulan sampai 10.000. Tidak ada pencarian laki sampai 10.000. Itu dia. Padahal sambil bermain aja, sambil bermain. Tidak khusus waktunya. Sekarang kejadian. Pandan Musang. Lado 10.000, 1.000. Pandan Musang. Membali. Kalau hari ke bulan puasa untuk membuat lapik bugi, Mama beli. Subhanallah. KTP petani, sayur beli. Pada pucuk ubi, bisa dicampak sih hidup, Pak. Ya, padahal ini. Kalau kita rujuk kepada Nalamo, di situ posisinya manti atau orang cedek pandai. Kepada kalau cedek pandai, jagokan pikiran masyarakat. Itu, Mak. Kini kan dengan LGBT naik, dikatakan intoleran, persoalan perceraian juga naik, Mak. Kemiskinan juga seperti itu, begitu kan. Nah,
Apakah struktur adat nenek mama, alim ulama, jadi pandai, monti misalnya itu tidak berfungsi sesuai dengan peran yang dari awal? Kemungkinan tidak berfungsi, tidak ada komunikasi dengan yang punya anak. Oh, Kenapa begitu? Di dalam ajaran Minangkabau, seluruh anak itu ada batas, ada ruang. Umpamanya dia baru berumur sekian bulan, ya, ada kasur kecil, ya, kasur ketek, si anak lalu sekolah. Kalau nyelah 1 tahun, si kakaknya lalu di sekolah juga kasur kadang. ya, Malepe kaki kakaknya ke kasurnya nyelapi itu, kok daerah itu. Nah, ketika anak mulai pandai makan, masuk kerengkang, ada batas lagi, ruang yang dibangun untuk anak. ya. Si anak akan mengerti ruang, akan mengerti batas. Ketika tidur sekarang sampai tidur 2x2, anak sampai di situ. Terjadi tidak LGBT negeri dingin kalau tumbuh kedinginan. Nyola SMP pagi-pagi lah. Itu rahasianya tadi Mak ya. Makanya ada batas-batas di rumah itu. Batas rumah keluarga, cek keluarga kosiko. Batas iko koko. Ada batas. Rumah ketek Mak. Hah? Rumah ketek. Iya, tapi kan orang dulu kato baduo dalam pakaian penghulu. Tak nak seluak palangai bayangan isi dalam kulit, tiuk karui akan menjala, tiuk katuk budi merangkak, tampuk depam tiuk lipek. Tiuk karui akan menjala. Setiuk karui persoalan di dalam kaum menjalakannya. Setiuk katuk dari sanenek ko induk 7 ada teh, 7 induk ko pada neneknya tiko. Setiuk katuk budi merangkak. Tampuk depam tiuk lipek. Carito baduo ndak untuk orang merampek dah. Carito baduo ndak untuk 10 orang dah. Ya. Ada yang gojobi teh. Kalau kini ada masa seketik lempar ke Facebook. Galau nih, ya, galau. Tak boleh Mak ya? Dah, itu makanya beberapa hari lalu Amak buat postingan singkat. Ya. 2 orang ayah bundo, 1 ayah 1 bundo, mampu mendidik anaknya 7 sampai 9 orang. Ya. Menjadikan anaknya sekolah tinggi. Menjadikan anaknya dokter, anak segala macam. Duduk kaji, bagus ayah bundo. 9 anak beradik kakak lun tentu bisa merawat ayah bundonya nombor 2 kalau itu. Ya, apa betul. yang salah bagi kita hari ini? Ya Mak. Sehinggonya penuh panti jompo. Betul. Orang basuku tuh yang masuk panti jompo. Bapantang Wak mantan orang gaya. Iya. Penuh Mak. Yang Penuh. cincin. Penuh panti jompo orang basuku. Berarti mamaknya yang silako atau lahbi atau ndak pandai mamak kekete atau bayah ndak pandai pak aku. Oke Mak. Jadi Wow, Mamang ini berat nih. terlalu sulit Wak bicara. Kira-kira Mak apa yang tip yang rahasia apa tip-tip lah yang mungkin prioritas dilakukan oleh pemerintah Mak sebagai menstimulus memberikan fasilitas dan pelayanan agar adat dan budaya ini betul-betul dia hakikatnya itu terapkan Kalau dengan bagi baik. pemerintahan menurut amat khusus tentang ABSSBK itu untuk umum buatlah tutornya, buatlah TOT-nya. Itu dia. Panduan Per kecamatan. Kalau tidak mungkin lah. Untuk BAM dari Bu Reti itu jangannya pegawainya itu pegawai disposisi surat. Kalau surat kemari kori painya, kalau surat siko kori painya. Pandai menyusun mata pelajaran ulang kita duduk. Amat sedia diri untuk duduk di situ. Itu dia Bu Reti, Kepala Litbang Provinsi Sumatera Barat. Iya. Apalagi dan alasan klasik ndak kalah pentingnya itu. Dia bakal komak dan ndak doh. Padahal ini prioritas ya Pak. Iya. Membangun karakter anak bangsa melalui pendekatan kebudayaan adatnya. Iya. Yang mengacu kepada nilai-nilai yang baik dan benar itu diakui oleh negara dan negara internasional ya. Kalau ginilah hebat namanya gini, parenting Minangkabau. Iya. Pendidikan Minangkabau yang berkarakter. Dibaca kini banyak kawan-kawan membacanya parenting. Mak, terakhir Mak kan juga sering ke luar negeri nih, masuk juga ke beberapa luar provinsi. Bagaimana orang di luar Sumatera Barat melihat Sumatera Barat hari ini dari kacamata mereka? Yang Mamak dengar, yang Mamak rasakan, yang Mamak itu gitu. Iya, kita menurun lah kita nih. Berasanya lebah beradai orang di rantau perlu di kampung awak gini.
Lebih beradik orang di rantau daripada di kampung. Ya, tentang makan tadi, tentang basa-basi, tentang pelayanan, tentang berpakaian, lebih beradik orang di rantau. Menghargai, menghormati sesama. Iya. Iya, Mak. Di kampung awak sedang duduk menulis apa absen gua. Lama so naik sembah mencabut pena dari tangan awak ini. Apa ada nanyo aja nih induknya? Awak sedang nulis. Hal kecil ya. Ya. Hanya cabut. Ini persoalan etika. Etika. Teratik tidak teratiknya. Iya, ada. Apa sebabnya? Anak kini tidak diajar malu lagi. Itu dia, Mak. Bagus tidak diajar malu. Datang mamaknya ke rumah, kakak istrinya atau adik istrinya. Weh, salang lasak-lasaknya kau menekan makcik ini mah. Kisbailah makcik, cik. Apa yang diajar ninduk kan ke adik laki-lakinya kok, ke anaknya. Weh, yang ini makcik, cik. Alah, lebah goyang lo anak. Nah, nak mengerti mak tu. Kejadian hari ini tu nak mengerti mak. Tapi Mak tetap semangat ya, memberikan spirit-spirit, pemikiran-pemikiran kepada semua pihak ya. Tetap semangat. Termasuk juga ke daerah Kadangari-Negari tadi, Mak. Ini cerita Mak kan seperti ini juga terus, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya nan sesuai ada pesan isyarat tadi. Kita cuba menyuruhkan taruh walaupun berjalan seorang. Kan jalan seorang namanya itu. Diundang orang awak baik. Ya. Biaya ndak pikiran. Ya, tidak biasa. Mak ndak pikir honor, ndak pikir ini gitu kan. Jalan terus. Mak, apa pesan kepada gubernur, Mak? Maksud DPRD Kli? Ya, kalau menurut Ambo pesan kepada Gubernur Sumatera Barat, walaupun Ambo lah tergabung dalam tim kelitbangan Pemda Sumatera Barat, ya. mestinya tentang adat dan budaya itu jangan nyawa pakai celito Musliar Kasim sebagai rekomendasi. Kalau rekomendasi Pak, 18 tahun lampau lah ada rekomendasi tentang BAM penting. Dan terakhir 12 tahun lampau ada rekomendasi Duski Samad mantan tentang BAM penting. Kini menjadi action lah menjadi aplikasi atau bisa kami kawal sampai di mana perjalanan rekomendasi kami itu dan sampai kapan itu banyak kami mengawalnya. Lebih konkretnya masukkan di kurikulum. Masukkan di kurikulum pasti. Jadi keharusan bagi sekolah menerapkan mata pelajaran tersebut. Ya. Tambah dan cik leh. Ya. Di Unan kini orang lah belajar menulis bahasa Minang. Ya. Menulis bahasa Minang, coba kabar bahasa Minang. Ya. Juko perlu jo guru-guru nan kamaja BAM itu nan bijak berbahasa Minang. Ya. Perlu standarisasi, Mak. Standarisasi itu. Wow, indah sekali, Mak. Itu ya yang akan bisa merubah ya. Mak yakin? Yakin. Ini diterapkan bisa berubah? Ya, lambe labun ya. Pasti bisa berubah. Karena memang ini investasi pendidikan dan moral tentu tidak bisa secara fisik ya. Udah, ATM ko 20 tahun nerima kok kartu ATM ko berisi ya. Awak pakai tua saja. Ya. Elok nagari dengan tua. Kalau nantu tua hari ini salah membina generasi muda, 20 tahun kemudian cair negari awak. Nah, itu dia pesan Mak Kati pada kita bersama itu. Kita akan diskusi lagi dengan Mak Kati pada sesi selanjutnya di waktu yang lain untuk topik-topik yang hangat. Demikian bincang kita dengan Mak Kati. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.